Biasa banget dan semua yang diedit dengan Ibu Ida Dayak trending loh. Nah, viewersnya banyak loh. Bahkan aku diperiksa oleh Ibu Ida Dayak juga loh. Luar biasa ya, luar biasa banget. Dengan siapapun, dengan Ustadz Faizar, dengan Marcel, dengan saya, dengan beberapa orang lain, semuanya viewersnya banyak. Artinya kan Ibu Dayak ini benar-benar lagi viral banget ya. Saya ngelihat ini orang positif ya, karena beliau memberikan treatment gratis ya. Ini suatu treatment atau pengobatan tradisional yang menurut saya harus dilestarikan ya. Good banget, saya juga pengen ngundang beliau. Kemarin juga saya sudah umumkan saya ngundang beliau, tapi sampai sekarang saya belum bisa berkomunikasi sih. Saya bangga sih sebagai masyarakat Indonesia, saya pastinya bangga banget sih. Malah saya pengen ketemu secara langsung. Tapi kan ada pro kontra masalah pengobatan. Dokter sendiri melihatnya dengan pengobatan dia gimana? Kan dokter seorang dokter juga. Saya coba berusaha melihatnya dari sudut pandang yang lebih terbuka ya. Sebelum adanya dokter, patah tulang itu memang pakai dukun patah tulang dan sembuh ya. Sebelum adanya dokter ya, kayak gitu punya. Artinya beliau selama beratus-ratus tahun, berabad-abad itu sangat kita butuhkan. Kita nggak boleh loh ngomong ketika sudah ada dokter, mereka semuanya kita singkirkan semuanya. Kemana dulu pada waktu tidak ada SPOT, tidak ada spesialis ortopedi? Di mana? Kita harus minta tolong dengan siapa? Kita minta tolongnya dengan mereka. Dan kita juga nggak bisa mengecilkan skill mereka. Jangan-jangan ya kedokteran tulang juga belajarnya dulu dari pengalaman-pengalaman seperti itu saja. Cuma dilegalkan kan, cuma seperti itu kan. Jadi saya nggak mau mengecilkan apapun. Selagi orangnya benar, nggak melewatin batas, nggak mau minta duit sekalipun ya hak, karena beliau juga cari makan dari sana menurut saya. Nggak ada masalah, tapi saya kagum ketika beliau juga pengobatannya gratis, tapi asal tidak keluar dari ranah ya. Tidak keluar dari ranah itu misalnya pindahin penyakit ke kambing, itu kan keluar dari ranah ya. Ya, lebih ke mistis kayak gitu punya. Atau kayak kemarin menghidupkan orang yang sudah mati kan, kemarin kan. Atau kebal kan, kayak kemarin kan, kebal kan. Tapi kan buktinya pas tusuk jarum takut kemarin kan, kayak gitu kan. Ketahuan ya. Ya asal nggak seperti itu, saya sih dukung. Nggak jadi masalah. Maka malah saya pengen promosikan sih, dan ini harus kita lestarikan kayak gitu punya kan. Kalau bisa nanti diajak-ajarkan ke orang lain juga nggak ada masalah. Dan kita sebagai dokter juga, kalau tanggapan saya ya pribadi ini ya, bukan sebagai tanggapan sebagai organisasi dokter ya, kita nggak boleh iri ya. Justru kita senang, bangga, karena kan nggak semua orang juga mampu untuk pergi ke dokter ya. Banyak orang yang juga nggak sanggup pergi ke dokter ya, bisa pergi ke tempat mereka. Asal kan sekarang tenaga pengobatan alternatif ini kan juga disertifikasi oleh pemerintah. Jadi jelas tempatnya, jelas orangnya, punya sertifikasi, silakan aja. Untuk minyaknya sendiri dokter, jangan cara dengan pengobatan dengan minyaknya. Percaya nggak sih dengan minyaknya? Gitu emang udah ada tradisi adatnya pakai minyak. Bukan minyak ya. Sama seperti saya kalau ngerjain ya. Bukan fillernya, bukan obatnya, skill dokternya, skill orangnya. Mau kamu olesin minyak sekalipun, kalau kamu yang ngolesinnya kagak lurus tuh tangan. Ya, jadi bukan pada minyaknya, tapi pada skill Ibu Dayaknya kalau menurut saya. Mau alat operasi bagaimanapun, kalau dokternya kagak becus ya kagak becus juga hasilnya. Tapi dengan alat operasi apa adanya, dokternya jago, tentu akan bagus hasilnya. Minyaknya itu cuma alat gitu ya? Alat dong. Kalau misalnya kalian bilang itu mistis, berarti kita masih menyembah berhala berarti. Jangan mau kita sama, balik lagi ke 2022 kemarin kan, masih pakai air di kumur-kumur dikasih kalian minumin sembuh. Aduh, ini sudah 2023. Ayo dong, kita jadi pinter dong. Tapi untuk tradisi jogetnya itu kan ada salah satu pesulapnya itu cuma hanya buat ekspresi doang, tapi dokter sendiri menilainya apa? Saya melihat mungkin itu tradisi ya. Good sih, good. Kalau bisa saya tiru mungkin ya. Itu kan menjadi ikonik dan itu tradisi ya. Kadang-kadang kan tradisi, kalau misalnya kita nonton-nonton di film-film juga kan, tradisi tradisional kan mau nyembuhin kan juga bobo kayak gitu punya ya. Itu tradisi sih menurut saya, dan ya bagian dari budaya sih, harus kita hormatin. Saya juga nggak pengen main-main dari sana. Itu menurut saya harus kita hormatin. Ritual juga kali ya, Dok. Ibu Ida kan orang yang 20 tahun berobat ke dokter tapi nggak sembuh, 15 tahun, 10 tahun nggak sembuh di rumah sakit gitu. Malah dia yang pegang langsung lurus dalam hitungan detik gitu. Kira-kira kalau dokter sebagai pakar medis, mungkin orang kesehatan atau dokter lah, kira-kira apresiasi apa yang cocok dikasih ke Ibu Ida? Apresiasi yang cocok diberikan untuk dia, ketenaran, tempat yang layak,
yang paling penting adalah akses, karena orang-orang seperti beliau pasti menginginkan ketemu pasien yang layak ya, ketemu pasien yang benar-benar membutuhkan dia. Jadi kita harus memberikan akses untuk dia, mempermudah antara dia ketemu dengan jodohnya. Jodohnya adalah pasien, ya kan? Kalau kayak sekarang kan dia datang kerumun orang, akhirnya kan nggak bisa ketemu. Yang pengen ketemu dengan dia nggak bisa, dia pun juga pengen ketemu dengan orang juga nggak bisa. Mari kita apresiasi yang terbaik adalah memberikan ruang untuk dia, memberikan panggung untuk dia, memberikan tempat, dan memberikan akses supaya orang yang mau ketemu dengan dia ini kesini nih. Oke, gitu sih menurut saya. Ada keinginan. Karena orang-orang kayak dia, menurut saya nggak butuh rumah, nggak butuh mobil, nggak butuh duit ya biasanya ya. Kamu kasih rumah mewah juga tetap ya ala kadarnya, karena saya lihat orangnya sederhana banget ya. Tapi lebih butuh ke akses sih, untuk keinginan untuk dia mengobati pasiennya. Jadi jualan minyak kok. Nggak ada yang salah, Mbak. Iya. Saya juga nge-review skincare orang, saya juga jualan skincare kok. Saya juga punya klinik, saya juga butuh makan kok. Dia emang gratisin tapi harus beli minyak gitu. No problem, menurut saya nggak problem. Apapun, dia memberikan tarif sekalipun atas pengobatan dia, itu layak karena beliau memberikan kemampuan beliau ya. Sebanding deh. Sebanding dengan apa yang didapetin. Even sembuh atau tidak sembuh, paling nggak dia sudah berusaha. Dan menurut saya dia layak untuk kita berikan bayaran. Ya, jadi it's okay sih menurut saya, ngapain kita harus iri. Kenapa kita harus ngomongin minyak yang 50.000 gitu punya kan? Ya enggak. Ke dokter 20 juta ya. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Dia bekerja kok, bekerjanya halal. Kecuali kalau dia, mohon maaf, jual diri atau misalnya berjudi, bikin kasino ya, itu kan haram kan. Kalau ini dia jualnya halal, jualannya pengen mengobatin orang, mendapatkan bayaran, itu suatu hal yang layak dan pantas untuk dia. Thank you ya, makasih semuanya. Thank you, Ada.